Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah TM4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Pada segmen kali ini, kita akan mempelajari mengenai peramalan produksi reservoir di gas metana batubara dengan menggunakan metode lain, yaitu kali ini kita menggunakan simulasi numerik. Di segmen sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana melamalkan produksi reservoir gas metana batubara menggunakan model depresi, yaitu tank material balance dan decline curve analysis. Baik, langsung saja kita bahas apa itu model simulasi numerik di reservoir gas metana batubara. Ya, segmen ini adalah segmen ke-14 di kuliah minggu keempat, masih dalam pembahasan modul gas metana batubara. Kita awali kuliah kita dengan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu simulasi reservoir gas metana batubara. Jadi, sebagaimana kita tahu, profil produksi dari simulasi reservoir itu dihasilkan dengan menyelesaikan persamaan aliran secara numerik. Di sini kita bisa menggunakan metode finite difference misalkan pada grid block. Jadi simulasi reservoir ini juga dipakai dalam pengembangan lapangan di reservoir konvensional. Di sini yang berbeda hanya dalam persamaan aliran yang dipakai. Nah, pada reservoir gas metana batubara, model yang umum digunakan adalah model dual porosity yang diusulkan oleh Warren and Root, yang mana di dalam satu grid block terdapat makropore, yaitu klip, dan juga micropore dari matriks yang saling terkoneksi. Ilustrasi dari model ini bisa kita tunjukkan sebagai berikut. Ini adalah model dari Warren and Root tahun 1963. Jadi di dalam masing-masing grid block ini terdiri dari matrix block dan juga natural fracture yang saling terkoneksi. Nah, jadi di dalam grid-grid ini nanti persamaan alirannya akan kita selesaikan secara numerik. Lalu apa saja persamaan aliran yang dipakai di dalam simulasi reservoir? Ya, pertama adalah persamaan aliran pada makropore atau di dalam klit ini. Jadi berikut adalah persamaan aliran makropore di fasa gas. Kurang lebih sebenarnya sama dengan persamaan aliran yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini masih dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi di sini aliran gas terdiri dari aliran gas yang fasa terdesorpsi dari matriks ke klit. Kemudian ini adalah menyatakan transmisibilitas dari fasa free gas. Dan ini adalah aliran gas yang menuju sumur. Ini adalah jumlahan dari sini adalah sama dengan perubahan mass rate dari volume gas yang ada di masing-masing grid block. Kemudian untuk fasa air, di sini hanya ada dua terms, yaitu aliran air antar grid block. Di sini lambda ini adalah mobilitas air. Di sini ada transmissibility-nya, dan ini adalah laju alir misalkan akibat produksi dari sumur. Nah, di sini jumlahan dari total transmissibility ini adalah sama dengan mass rate dari air di dalam satu grid block. Nah, yang perlu dicatat juga bahwa di dalam reservoir ini hanya terdiri dari dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa air, sehingga di sini tekanan kapiler dinyatakan sebagai selisih tekanan antara fasa gas sebagai fasa non-wetting dengan fasa air. Dan karena hanya ada dua fasa, jadi total saturasi gas ditambah saturasi air sama dengan 1. Baik, kemudian kemudian kita membutuhkan satu lagi persamaan aliran, karena yang tadi menyatakan persamaan aliran di dalam klit, kita membutuhkan persamaan transfer, yaitu persamaan aliran dari micropore menuju ke makropore. Micropore di sini adalah pori di dalam matriks. Nah, persamaan transfer itu hanya terjadi di fasa gas, karena di sini kita mengasumsikan bahwa di dalam matriks hanya terdiri dari fasa gas. Jadi dVi per dt ini adalah perubahan volume gas di dalam matriks, yaitu volume gas ini sebenarnya volume gas yang terabsorpsi,
di sini adalah sama dengan DI adalah koefisien difusivitas dikali dengan Fs suatu shape factor dikali dengan gas konten pada suatu nilai tekanan Pg, suatu nilai tekanan setelah depresi dikurangi gas konten pada kondisi awal. Nah, kemudian rate yang terabsorpsi dari masing-masing grid block itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. Di sini adalah sama dengan minus Fg. Fg di sini adalah geometric dependent factor dikali dengan delta V per dt ini. Nah, persamaan ini awalnya dirumuskan oleh Warren and Root, dan untuk konfigurasi grid block seperti ini, kita anggap shape faktornya dalam batu bara itu seperti balok begitu ya. Itu nilai shape faktor dihitung dengan cara ini, Pi per 2 HI kuadrat, dengan HI adalah half thickness dari grid, dan Fg adalah geometri faktor. Di sini untuk kondisi ini nilainya adalah sama dengan 2. Baik, kelebihan dari metode simulasi reservoir atau pemodelan reservoir ini adalah kita bisa memasukkan beberapa fenomena atau sifat fenomena fisik yang itu susah secara dinamik dinyatakan dengan metode lain gitu ya. Karena di sini kita bisa menggunakan penyelesaian secara numerik, jadi kita punya lebih banyak kebebasan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Contohnya satu, kita bisa memasukkan model permeabilitasnya menggunakan Palmer and Mansouri misalkan. Jadi ada efek dari kompresibilitas klit dan juga penyusutan matriks, sehingga kalau kita plot terhadap tekanan begitu ya, perubahan permeabilitas terhadap tekanan itu awalnya dia akan menurun, namun setelah matriks itu menyusut sehingga rongga klit akan lebih besar, permeabilitas akan naik kembali. Nah, ini kita bisa masukkan fenomena ini ke dalam simulasi reservoir. Kemudian kita juga bisa memasukkan fenomena absorpsi multikomponen, jadi kita bisa menggunakan komposisi yang berbeda, CO2, N2, dan CH4. Sehingga di sini kita bisa melakukan simulasi seperti misalkan untuk enhance CBM recovery dan lain sebagainya yang menggunakan komponen berbeda. Dan juga kita bisa memasukkan efek geomekanik, misalkan ketika ada subsidence. Dan juga kita bisa mendesain multiple well trajectory. Jadi kita bisa di dalam grid reservoir kita itu membuat sumur itu horizontal atau multilateral, sehingga pastinya nanti produksi dari reservoir tersebut juga bergantung dari trajektori sumur. Nah, ini khusus bisa dilakukan di simulasi reservoir yang agak sulit dilakukan dengan metode lain. Baik, ini adalah contoh salah satu model reservoir dari gas metana batubara. Di sini adalah model Sangatta untuk single pattern model. Jadi di sini adalah grid batubaranya. Sebenarnya di dalam satu grid ini tadi udah ada grid fracture dan juga grid matrix. Di tengah-tengah ini ada sumur produksi dengan well spacing-nya adalah 80 acre. Dan di dalam model ini kita bagi gridnya secara lateral gitu ya, dalam blok 11 kali 11 dengan ketebalannya hanya satu grid. Ketebalan grid itu adalah 50 meter. Nah, di sini kita juga harus mendefinisikan properti dari grid itu, khususnya properti fracture porosity, fracture permeability, dan juga properti dari coal, seperti coal density dan gas content. Kita juga harus mendefinisikan kondisi reservoir, yaitu tekanan awal reservoir dan temperatur reservoir. Nah, sehingga kita bisa lihat ya bahwa kelebihan dari model simulasi ini kita juga bisa menggunakannya untuk mendesain rencana pengembangan lapangan. Jadi berapa banyak jumlah sumur yang kita butuhkan dan jenis sumurnya seperti apa, apakah sumur horizontal, sumur multilateral, dan juga posisi sumurnya gitu ya. Tentunya karena di sini sebenarnya dianggap homogen, tapi di kenyataannya karena properti dari reservoir gas metana batubara itu heterogen, kita harus menempatkan posisi sumur kita di daerah yang kira-kira berpotensi gitu ya untuk diproduksikan. Nah, dari hasil simulasi reservoir tadi kita bisa mendapatkan profil produksi seperti berikut contohnya. Ini yang warna biru ini adalah rate air dan yang warna merah ini adalah rate gas. Bisa kita lihat bahwa seiring produksi mula-mula laju alir air ini akan besar,
dan setelah proses dewatering itu selesai, laju alir gas akan mencapai peak-nya. Jadi kita harus menurunkan tekanan terlebih dahulu agar laju alir gas semakin tinggi. Kemudian profil gas itu juga akan makin decline ya setelah mencapai suatu rate puncak, gitu, laju alir puncak. Nah, sekarang kita lihat selain dari profil produksi, kita juga bisa melihat perubahan properti di dalam grid hasil dari simulasi reservoir. Ada perubahan tekanan, porositas, volume absorpsi, dan permeabilitas klit. Bagaimana pengaruh dari masing-masing properti tersebut? Kita lihat. Ups. Ya, ini adalah tekanan. Jadi seiring dengan produksi, kita bisa lihat tekanan cenderung turun. Di sini kita lihat persebarannya secara radial ya, alirannya. Kemudian seiring tekanan turun, apa yang terjadi dengan properti yang lain? Contohnya dengan volume absorpsi. Nah, di sini kita lihat bahwa volume gas yang terabsorpsi juga akan semakin turun ya, karena adanya desorpsi dari gas dari matriks menuju ke klit, sehingga turun. Nah, porositas sendiri, porositas juga akan turun karena adanya efek kompresibilitas. Nah, yang terakhir adalah dari permeabilitas. Nah, di sini permeabilitas juga turun ya, akibat dari penurunan porositas. Nah, jadi di dalam melakukan peramalan produksi, simulasi reservoir ini juga mempertimbangkan fenomena dinamik yang terjadi seiring dengan penurunan tekanan. Baik. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisis sensitivitas dengan memvariasikan beberapa properti di model kita dan kita melihat bagaimana pengaruhnya terhadap produksi. Nah, di sini contohnya kalau kita melakukan sensitivitas terhadap permeabilitas fracture, ini adalah profil untuk gas rate. Nah, ini bisa kita lihat bahwa seiring dengan peningkatan permeabilitas dari fracture, laju alir gas juga akan semakin naik. Ya, ini cukup masuk akal karena semakin besar permeabilitas, tentunya akan semakin besar juga laju produksi yang terjadi ya dengan delta pressure yang sama. Nah, ini adalah dengan laju produksi air. Sama juga efeknya dengan permeabilitas klit yang makin besar, laju produksi air juga akan semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan sensitivitas terhadap porositas fracture? Berikut adalah efeknya terhadap gas rate. Nah, ternyata dengan semakin kecilnya porositas dari fracture, gas ini rate-nya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini bisa kita bayangkan bahwa semakin kecil porositas fracture pasti semakin banyak area kontak terhadap absorpsi sehingga terhadap matriks sehingga desorpsi lebih cepat terjadi. Nah, bagaimana dengan efeknya water rate? Justru kebalikannya. Seiring dengan penurunan porositas klit, water akan semakin turun. Ya, ini wajar karena water ini hanya berada di fasa di porositas klit maksud saya. Sehingga kalau porositas klit itu semakin kecil, tentu volume air yang ada di reservoir juga akan makin kecil, sehingga laju produksinya makin kecil. Baik, ini juga ada studi sensitivity yang dilakukan oleh Rodifer dan Moore. Mereka melakukan sensitivity analysis untuk melihat pengaruhnya terhadap besar peak gas rate, jadi laju produksi puncak. Dan di sini ternyata terlihat bahwa parameter yang paling mempengaruhi laju produksi puncak itu adalah pertama permeabilitas, dan kemudian saturasi gas awal di dalam klit, dan kemudian kondisi saturasi di dalam matriks Cold. Jadi semakin saturated dia, itu semakin besar juga peak gas rate yang terjadi. Oke. Dan berikutnya adalah faktor yang lebih tidak signifikan.
Baik, bagaimana dengan waktu lamanya mencapai peak gas rate? Nah, ini ternyata di sini bisa dilihat bahwa yang paling signifikan di sini adalah saturasi gas. Jadi semakin besar saturasi gas di awal, itu akan makin cepat mencapai peak gas rate. Jadi di sini semakin kecil artinya semakin cepat mencapai peak gas rate. Yang kedua juga dengan permeability, semakin besar permeability maka akan semakin cepat juga dengan mencapai peak gas rate. Dan juga yang terakhir kita bisa lihat bahwa skin atau efek dari near wellbore ini juga berpengaruh. Kita lihat bahwa semakin besar skin akan semakin lama gitu ya sumur itu mencapai peak gas rate. Ya, dan ini adalah faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi lamanya mencapai peak gas rate. Ya, itu tadi mengenai simulasi reservoir pada gas metana batubara. Berikut adalah referensi yang saya pakai dalam menyusun kuliah ini. Kalian bisa pelajari lebih lanjut beberapa paper yang juga menjelaskan secara detail bagaimana proses dari reservoir simulasi itu. Ya. Baik, ini adalah bagian terakhir dari keteknikan reservoir gas metana batubara. Pada segmen berikutnya, kita akan mulai mempelajari bagaimana teknologi produksi yang digunakan dalam reservoir gas metana batubara. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.